Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya dengan topik bahasan Ekonomi Sumber Daya Alam. Klasifikasi sumber daya alam dan hubungannya satu sama lain. Sumber daya alam dapat didefinisikan sebagai sumber daya atau faktor produksi yang disediakan oleh alam dan bukan buatan dari manusia. Sumber daya alam perlu kita spesifikasikan. Mengapa? Karena dengan adanya penggolongan tersebut akan mempermudah kita dalam memahami apa saja sifat-sifat dari sumber daya tersebut. Selanjutnya, penggolongan tersebut akan mempermudah kita dalam menentukan bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam atau cara mengelolanya agar volume sumber daya tersebut tidak lekas habis dan dapat memberikan manfaat sosial yang secara optimal. Sumber daya alam pulih dan tak pulih. Pada dasarnya sumber daya alam itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok sumber daya alam yang tak dapat diperbarui atau istilahnya exhaustible resources, thought resources, dan fund resources, dan kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui atau istilahnya renewable resources atau flow resources. Profesor Barlow mengelompokkan sumber daya alam menjadi tiga kelompok, yaitu sumber daya alam yang tak pulih, dua sumber daya alam yang pulih, dan tiga sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungan. Pertama, yaitu sumber daya alam yang tak dapat pulih. Sumber daya alam yang tidak dapat pulih atau yang tidak dapat diperbarui mempunyai sifat bahwa volume fisik yang tersedia itu tetap, sifatnya tetap dan tidak dapat diperbarui atau diolah kembali. Untuk terjadinya sumber daya jenis ini diperlukan waktu ribuan tahun. Metal atau logam, batu bara, minyak, bumi, batu-batuan termasuk dalam kategori ini. Batu bara, minyak tanah, dan gas alam dapat dicarikan penggantinya, tetapi dalam jangka waktu yang lama, sehingga kita tidak dapat mengharapkan adanya tambahan volume secara fisik dalam jangka waktu tertentu. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaiki ini dapat digolongkan lagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, sumber daya seperti batu bara dan mineral yang sifatnya dapat dipakai habis atau berubah secara kimiawi melalui penggunaan. Yang kedua, yaitu sumber daya seperti logam dan batu-batuan yang mempunyai unsur penggunaan yang lama dan seringkali dapat dipakai ulang. Kedua, yaitu sumber daya alam yang dapat pulih. Sumber daya alam yang pulih atau yang dapat diperbarui ini mempunyai sifat terus-menerus ada dan dapat diperbarui baik oleh alam sendiri maupun dengan bantuan manusia. Yang termasuk dalam kelompok sumber daya jenis ini adalah sumber daya air, angin, cuaca, gelombang laut, sinar matahari, dan bulan. Aliran sumber daya alam jenis ini entah dipakai atau tidak terus-menerus ada dan dapat diperkirakan. Walaupun demikian, kita harus dapat menggunakannya sebaik mungkin, sebab kesalahan dalam memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbarui ini dapat mengakibatkan kerugian yang sifatnya kontinu atau berkelanjutan. Sebagai contoh, bila terjadi pencemaran lingkungan baik terhadap air maupun udara, hal ini akan mengakibatkan hilangnya manfaat yang seharusnya kita peroleh. Kalau air itu tidak tercemar, air dapat digunakan sebagai air minum. Yang ketiga, yaitu sumber daya alam dengan sifat gabungan. Sumber daya alam yang ada dalam kelompok ini masih dapat dibedakan lagi menjadi dua macam. Jadi sumber daya alam yang ada dalam kelompok sifatnya gabungan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama sumber daya biologis, yang kedua sumber daya tanah.
sumber daya biologis. Yang termasuk dalam sumber daya biologis adalah hasil panen, hutan, marga satwa, padang rumput, perikanan, dan peternakan. Sumber daya alam jenis ini mempunyai ciri seperti sumber daya alam yang dapat diperbarui karena mereka dapat diperbaiki setiap saat, asal ada perawatan untuk melindunginya dan pemakaiannya sesuai dengan persediaan dan kebutuhan. Dalam waktu-waktu tertentu, sumber daya alam ini dapat dikelompokkan atau dapat digolongkan ke dalam sumber daya alam yang tak dapat diperbarui, yaitu pada saat sumber daya menjadi sangat berkurang pertumbuhannya sebagai akibat dari pemakaian yang boros dan kurang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu sumber daya tanah. Sumber daya tanah ini menggambarkan gabungan antara sifat sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang tidak dapat diperbarui, maupun sumber daya biologis. Sebagai contoh adalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah dapat terjadi karena perbuatan akar tanaman atau yang dapat disebabkan oleh akar tanaman dan adanya organisme yang mengeluarkan bermacam-macam nutrisi tanah untuk diserap oleh tanaman. Keadaan ini merupakan sifat dari sumber daya alam yang tak dapat diperbarui karena manusia dapat menggunakan kesuburan tanah tersebut sampai ratusan tahun. Tetapi dapat juga sumber daya tanah itu mempunyai sifat sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu bila petani menggunakan pupuk, tanaman penolong, dan tanaman-tanaman untuk pupuk hijau lainnya. Sedangkan sifat yang menyerupai sumber daya biologis adalah bila sumber daya tanah ini ditingkatkan atau dipertahankan atau dipakai sehingga bertambah atau berkurang kesuburannya sebagai akibat dari tingkah laku manusia. Implikasi dari penggolongan sumber daya alam. Sesungguhnya perbedaan antara sumber daya alam yang tak dapat diperbarui dan sumber daya alam yang dapat diperbarui hanya tergantung pada derajatnya. Dalam hal sumber daya alam yang tak dapat diperbarui, jumlahnya secara fisik tidak dapat meningkat. Secara berarti dengan berkembangnya waktu dilihat dari sudut pandangan ekonomi. Sumber daya alam dapat dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui apabila jumlah yang tersedia dapat digunakan pada interval waktu yang berbeda. Jumlah yang selalu tersedia inilah yang membentuk adanya aliran sumber daya alam, sehingga sumber daya alam ini bersifat dapat diperbarui, dan aliran sumber daya alam ini tidak akan mengganggu aliran sumber daya di masa yang akan mendatang. Dalam hal penggunaan sumber daya alam, baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperbarui akan saling melengkapi atau komplementer, saling mengganti atau substitusi, dan dapat bersifat netral. Implikasi yang dapat ditimbulkan oleh penggolongan sumber daya alam adalah: yang pertama, bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau ketidakpastian dalam perkembangan teknologi merupakan hambatan dalam perencanaan dibandingkan dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, dengan berhasilnya perkembangan teknologi, maka membuat manusia menjadi kurang memperhatikan keadaan di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, diperlukan adanya kebijakan pemerintah untuk konservasi sumber daya alam, khususnya untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang keempat, adanya penemuan barang-barang sintesis tidak berarti dapat menolak perlunya usaha konservasi sumber daya alam. Sumber daya alam menurut pengelolaannya terbagi menjadi dua, yakni dikelola oleh pemerintah dan dikelola oleh pihak swasta. Beberapa macam sumber daya alam seperti batu bara, biji besi, dan minyak termasuk barang pribadi, sedangkan udara dan air termasuk barang publik. Mengenai pengelolaan barang pribadi tidak harus campur tangan pemerintah, karena itu tergantung pada sistem ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sedangkan untuk sumber daya yang memiliki ciri barang publik, mau tidak mau, agar dapat diperoleh alokasi dan distribusi yang optimal, harus berada di bawah campur tangan pemerintah. Macam-macam sumber daya alam dalam kaitannya dengan penerimaan dan biaya.
Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat habis dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat habis. Habis atau tidaknya sumber daya alam itu merupakan konsep yang berguna hanya bila dihubungkan dengan pengertiannya secara ekonomi. Nah, jauh sebelum sumber daya alam itu habis secara fisik atau merosot jumlahnya, sumber daya alam tersebut sudah habis dalam arti kegunaan yang diberikannya. Nah, hal itu dapat terjadi bila biaya untuk menghasilkan barang sumber daya alam itu lebih tinggi daripada penerimaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari jumlah biaya tersebut. Nah, sebaliknya, dapat pula terjadi bahwa sumber daya alam dikatakan tidak habis, yaitu dalam arti guna yang diberikan bersifat kontinu. Nah, walaupun secara fisik jumlahnya itu relatif terbatas dibanding dengan sumber daya lain. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan biaya pengambilan sumber daya alam. Yang pertama, yaitu perubahan dalam keinginan manusia dan perubahan teknologi. Yang kedua, dampak penggunaan sumber daya yang kumulatif dan perubahan jumlah fisik maupun kualitas sumber daya alam sepanjang waktu, tanpa memperhatikan penggunaannya. Penggunaan sumber daya alam yang kumulatif dapat mengubah penerimaan sepanjang waktu karena akumulasi dari barang tahan lama dan juga barang-barang bekas akan mempengaruhi permintaan terhadap barang sumber daya alam. Misalnya, semakin menumpuknya besi tua akan mempengaruhi permintaan terhadap biji besi, yaitu semakin sedikit biji besi yang diminta. Penggunaan yang terus-menerus akan mempengaruhi biaya pengambilan dan pada gilirannya akan mempengaruhi penawaran sumber daya alam. Dalam bidang pertambangan, pengambilan sumber daya alam yang terus-menerus akan memerlukan terowongan yang lebih dalam dan hanya akan diketemukan lapisan atau deposit sumber daya alam yang semakin tipis serta biji tambang yang semakin rendah kualitasnya. Sumber daya alam ada dua, yaitu yang pertama ada sumber daya alam primer dan ada sumber daya alam sekunder. Yang pertama kita akan membahas tentang sumber daya alam primer. Apa itu sumber daya alam primer? Sumber daya alam primer yaitu sumber daya alam yang diperoleh langsung dari alam tanpa adanya proses pengolahan terlebih dahulu, seperti contohnya air, udara, dan curah hujan. Selanjutnya sumber daya alam sekunder. Apa itu sumber daya alam sekunder? Sumber daya alam sekunder merupakan sumber daya alam yang diperoleh dari hasil budidaya manusia, seperti contohnya hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil persawahan. Selanjutnya yaitu akan membahas tentang hubungan antara sumber daya alam dan penggunaannya. Apabila ada dua atau lebih sumber daya alam yang diambil dari bumi dan digunakan atau dikonsumsi untuk proses produksi, maka akan terjadi hubungan yang bersifat komplementer ataupun substitusi, bahkan mungkin tidak terjadi hubungan satu sama lain atau yang bersifat netral, seperti misalnya penggunaan lahan untuk kehutanan dan untuk tempat rekreasi merupakan penggunaan yang bersifat komplementer dalam sisi penawaran. Hubungan yang bersifat komplementer dalam sisi permintaan juga terjadi, seperti misalnya dalam penggunaan batu bara dan biji besi untuk menghasilkan baja. Sumber daya alam dilihat dari sudut penguasaan sumber daya alam itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam dapat dimiliki oleh perorangan atau private property research. Yang kedua, sumber daya alam yang dimiliki oleh umum atau common property research. Sumber daya milik perorangan jelas penguasaannya ada di bawah seseorang atau suatu badan. Sedangkan sumber daya milik umum atau milik bersama, penguasaannya menjadi jelas apabila sumber daya itu sudah ditangkap atau dikuasai oleh seseorang atau oleh suatu badan. Jadi, sumber daya milik umum berarti sumber daya bukan milik siapapun dan berarti pula sumber daya milik seseorang. Oleh karena itu, sumber daya milik umum memiliki kecenderungan untuk segera habis atau punah karena adanya tragedi dari kepemilikan secara bersama itu, atau disebut juga tragedi of the common. Apabila seseorang tidak mengambil sumber daya itu, maka orang lain akan mengambilnya, sehingga daripada sumber daya itu habis diambil oleh orang lain,
maka setiap orang cenderung untuk segera mengambilnya saja, dan hal ini jelas akan mempercepat deplisi. Sumber daya alam atau SDA yang unggul di wilayah Gresik merupakan SDA perikanan yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya alam sekunder, sehingga dari sumber daya alam atau SDA perikanan tersebut sebagian besar masyarakat di Gresik bermata pencarian sebagai petani ikan. Dan juga untuk memperbarui sumber daya pertanian ini membutuhkan modal yang tidak terlalu besar, sehingga ekonomi masyarakat Gresik relatif sejahtera.